kita tetap sabar kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik diuji. Ada orang yang hijrah, istiqomah dalam sholat, kemudian ditanya lagi, kamu kenapa nggak sholat sekarang? Aku ini nggak sholat dulu kaya, sekarang sholat malah miskin. Ada juga yang diuji. Aku ini sholat dari dulu, nggak pernah saya kaya-kaya. Jangan, itu diuji oleh Allah. Maka caranya kalau kita sudah beramal, kalau kita masih diuji oleh Allah, maka kita harus sabar. Nah, di sini dikatakan kalau seseorang itu senantiasa bertanya, tapi bertanya itu sifatnya ngetes, atau sifatnya itu hanya kepo saja, atau ingin menurunkan derajat seseorang itu. Oh, orang ini kutanya depan publik supaya dia nggak tahu jawabannya, maka aku akan menanyakan agar supaya dia tidak paham, sehingga dia derajatnya, pamornya turun. Ada yang model begitu, maka jangan. Kemudian apa di sini? Wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka pada saat itu orang-orang Yahudi senantiasa ikhtilaf. Apa? Khilaf dengan nabinya. Kalau nabinya nyuruh begini, maka dia khilaf. Maka kita lihat pada saat Yahudi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tatkala dikejar oleh Fir'aun. Kemudian apa? Yahudi itu diperintahkan mengikuti Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bilang begini, ya Rasulullah, saya ini capek ini. Ya Nabi, saya ini capek ini. Kalau saya ngikut kamu itu nggak pernah makan enak. Saya itu pengen makan enak. Oh ya sudah, dimintakan oleh Allah makanan yang enak, yaitu makanan manna wassalwa. Makanan manna wassalwa, makanan yang putih dan dihidangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Pada saat itu tidak puas. Ini makanan kok begini-begini aja ini. Aina basoliha, mana ini bawangnya? Kan begitu itu Yahudi diterangkan di Al-Quran. Kemudian apa? Dikasih makanan surga malah minta bawang merah. Ini orang Yahudi, otaknya nggak jelas itu. Kemudian apa? Tatkala itu diminta disuruh nunggu di suatu tempat Nabi Musa untuk datang ke Gunung Tursina, ke atasnya. Pada saat itu apa yang terjadi? Ditinggal di situ. Kesepakatannya dengan Nabi Musa pada saat itu 25 hari. Tapi Nabi Musa tatkala di atas gunung, kemudian setelah 25 hari di sana, apa wahyunya turun kepada Nabi Musa. Beliau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, lengkapilah sampai 40 hari. Janjiannya sama umatnya 25 hari, tapi Allah memerintahkan di sana berapa? 40 hari. Sehingga Nabi Musa nggak turun. Pada saat turun 40 hari, apa yang terjadi? Setelah turun 40 hari pada saat itu, umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel pada saat itu sudah tidak mentauhidkan Allah, tapi dia apa? Menyembah patung sapi, yaitu patung Samiri. Kemudian apa? Itulah kalau diperintahkan nabinya dia tidak nurut. Oleh karena itu Yahudi ini sampai sekarang tidak banyak nurut itu. Sampai sekarang Yahudi ini sampai sekarang otaknya culas semacam itu. Sehingga apa? Sampai sekarang Yahudi itu merongrong bangsa yang namanya bangsa Palestina. Kita lihat bangsa Palestina itu ada tepi barat, ada yang namanya Gaza. Di tepi barat ini ingin dikuasai 100%. Inginnya apa? Di sini di daerah Yerusalem ini ditempati sebuah apa? Yaitu ibu kotanya Israel. Kita ketahui bersama, sekarang itu ibu kotanya di Tel Aviv namanya. Tapi ingin dipindahkan kemana? Ke Yerusalem. Agar supaya apa? Kalau ini sudah ditetapkan sebagai ibu kotanya, maka secara otomatis yang namanya Masjidil Aqsa dalam kekuasaan Bani Israel. Kalau sudah di situ, UNESCO yang sekarang sudah mengakui sebagai cagar alam, nanti kalau ini sudah menjadi ibu kotanya, maka UNESCO tidak bisa membantunya. Apa? Ya sudah, itu milik orang-orang Yahudi. Bebas mereka ngapain saja. Yahudi merongrong model bagian pun bebas. Oleh karena itu jangan sampai. Kebetulan alhamdulillah kemarin sampai sekarang kita doakan para mujahidin yang senantiasa orang-orang ini mendoakan Palestina di sana. Mujahidin senantiasa membela Masjidil Aqsa. Kita doakan agar supaya mereka kuat dalam berjihad. Ayo kita doakan, kita tabarruat, kita berdonasi untuk mereka, untuk keluarga mereka yang mana mereka itu senantiasa menjaga masjid kita, Masjidil Aqsa. Sungguhnya Masjidil Aqsa itu milik kita semua, bukan milik warga Palestina saja, tapi milik umat Islam. Kenapa? Masjidil Aqsa itu adalah salah satu masjid yang disucikan oleh Allah. 3 masjid yang disucikan Allah. Apa kata Rasulullah? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Oleh karena itu 3 masjid ini yang historinya sangat luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, pertama kali bangunan yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram.
Setelah 40 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yaitu membangun yaitu Masjidil Aqsa. Maknanya Masjidil Aqsa itu bangunan yang dibangun oleh Allah sendiri qabla wujudil basar. Oleh karena itu historinya sangat luar biasa. Bahkan Masjidil Aqsa itu masjid yang pernah diserang oleh kaum Rom, yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab menerima kuncinya, apa yang terjadi? Kana biridaihi Rasul. Sayyidina Umar begitu pemimpin umat Islam sudah berkembang, apa? Membersihkan Masjidil Aqsa dengan baju kebesarannya beliau. Ini kan luar biasa sekali. Maknanya Masjidil Aqsa ini masjid yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan para kata ulama, kemenangan umat Islam, kemenangan warga Palestina, kemenangan umat Islam atas Masjidil Aqsa ini ibarat bola dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Ya betul, bola itu dilempar, nggak mungkin turunnya lama dan pasti sebentar. Nah, seandainya kita umat Islam di seluruh dunia ini diem aja begitu, kita tidak donasi, kita tidak apa, tetapi Palestina tetap akan merdeka. Karena apa? Ibarat bola, pasti lempar, pasti turun ke bawah. Seandainya kita nggak mau donasi, nggak mau apa, Palestina akan menang. Tapi apakah kita nggak mau ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pemerdeka Masjidil Aqsa? Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan kualitas cinta kita terhadap Palestina. Dengan cara apa? Yaitu mendoakan, kita apa? Kita berdonasi atau kita memboikot produk-produk yang berafiliasi senantiasa mendukung genosid yang ada di Palestina, yaitu mendukung gerakan Israel. Oleh karena itu, ayo kita terus. Di sini Israel mulai dulu ya begitu. Nah, pada saat itu umat ini, maka yang pertama perintahnya apa? Yang pertama adalah kalau dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka fajtanibu, maka kita jauhi. Jangan kita deket-deket. Kita ambil contoh, jangan kalian itu ghibah dan namimah, kita tinggalkan. Kalau kalian itu dilarang minum khamr, maka sedikit pun kita jangan jangan megang, jangan mendekat, apalagi minum, jangan. Sesuatu yang memiliki circle pada saat itu jangan. Apalagi kita ambil contoh, minum enggak, tapi kita invest di sahamnya bir yang ada perusahaan bir, kita invest, jangan. Maka kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW tentang ini sesuatu yang haram, maka bir jangan. Kemudian apa? Kita dilarang makan babi. Oleh karena itu babi itu apa? Bukan hanya babinya yang kita tidak makan, tetapi apa? Perusahaan yang ada unsur babinya, maka kita harus jauhi. Nggak boleh invest, nggak boleh makan makanan yang ada turunnya babi. Kita ambil contoh, ada itu makanan yang orang-orang nggak tahu bagaimana mengidentifikasinya. Ada orang makanan itu tercampur dengan bahan, maka bahannya itu ada babinya. Kita ambil contoh nasi goreng. Bukan semuanya, ini salah satu saja. Nasi goreng tersebut dicampur dengan minyak wijen. Ternyata minyak wijennya itu ada campuran babi. Maka jangan. Kalau ada semacam itu, ya sudah. Kalau bisa kita harus berhati-hati. Ini pesan bagi saya pribadi untuk teman-teman yang jual nasi goreng. Maka pilihlah bahan, pastikan bahan tersebut yang tidak ada babinya. Oh, kalau bisa yang ada sertifikasi halalnya. Oleh karena itu, betul-betul ingredientnya pastikan ini tidak ada unsur babinya. Kalau ada babinya enggak kita makan, unsur babinya. Kalau ada produk yang turunannya babi enggak, sudah kita jauhi. Apapun bisnis, maka kita tidak boleh tergelut dalam hal itu. Kita ambil contoh, kita nggak makan babi, turunan produk yang ada babinya nggak kita makan, tapi kita jual beli babi, tapi kita ternak babi, ya jangan. Kemudian apa? Kalau ada perusahaan yang interaksinya, produknya produksi ada unsur babinya, ternak babi, kita nanam saham juga jangan. Maka oleh karena itu, kalau bir dilarang oleh Allah, jangan meminum, jangan interaksi, circle itu juga kita, begitu juga babi. Maka apapun yang dilarang oleh Allah, bukan hanya kita tidak melakukan, tapi jangan mendekat. Bahkan kita fajtanibu, jauhi. Kalau tadi dicontohkan bir, kalau tidak dicontohkan khamr, kalau kita itu dijauhkan, diperintahkan oleh Allah tidak boleh ghibah dan namimah. Ghibah itu apa sih? Ghibah itu gosip. Maka sesuatu yang memudahkan kita ghibah, jauhkan. Kita ambil contoh. Ini punya teman nih, sukanya gosip terus. Tiap ketemu, ya Allah, ngomongin gosip aja. Maka teman semuanya itu jauhin.
Kalau kita bisa nasehatin, bagus. Kalau nggak bisa, nanti kita malah ikut-ikutan. Jangan. Jauhi orang semacam itu. Maka kalau ada orang semacam itu, jauhi dan jauhi dan jauhi. Taib. Kalau kita sudah menjauhi bir tadi, kemudian babi, kemudian ghibah, apapun itu yang dilarang oleh Allah, termasuk kesyirikan, maka kita jauhi. Maka sesuatu yang mendekatkan kita dengan kemusyrikan, maka jauhi. Kita ambil contoh, kita itu memiliki akik gitu ya. Akik ini tidak masalah, ini cuma cincin biasa. Tapi gara-gara akik ini kita biarkan kan, oh akik saya ini luar biasa. Ada khodamnya ini, kita ada penunggungnya ini. Kalau saya pakai ini, oh kegantengan saya ini bertambah 50%. Maka kita sudah musyrik, mengakui kekuatan selain Allah. Kita tidak meyakini, oh Allah memberi kekuatan kepada enggak, tapi kita mengakui ada kekuatan. Maka itu syirik. Maka ya sudah, nggak boleh pakai cincin. Kalau saya pakai cincin, kenapa? Saya nggak yakin, ini nggak, ya udah kayak cincin seni biasa. Tapi kalau kita sudah hati kita kotor gara-gara sesuatu itu, maka jauhi. Maka kalau sesuatu itu menjadikan hati kita sombong, kita jauhi. Sesuatu itu tadinya mulia, tapi gara-gara itu kita sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi. Saya ada luar biasa, ada kiai itu sangat luar biasa. Pada saat itu dikasih mobil, mobilnya bagus. Kemudian ditolaknya. Kenapa Pak Kiai? Kemudian secara spesifik beliau mengatakan, enggak, saya takut hati saya kotor kalau saya naik mobil itu. Kenapa? Mobil itu dikasih, gara-gara saya dikasih, saya merasa mulia karena dengan naik mobil itu. Saya pakai motor ini aja lah, biar hati saya tidak kotor. Maka mobil itu enggak bagus buat Kiai itu. Maka kalau antum sudah enggak merasa mulia atas mobil itu, boleh. Maknanya apa? Kalau sesuatu itu menjadikan kita kotor, menjadikan kita itu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fajtanibuhu, maka jauhi. Ya sudah, kalau kita dilarang, jangan. Kalau sesuatu itu menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan. Lagi-lagi nih, kalau handphone itu masalahnya lebih bagus, pakai handphone. Jika darurahnya nggak bagus, ya sudahlah, cukup. Orang zaman dulu nggak pakai handphone juga nggak masalah. Orang zaman dulu nggak pakai handphone malah silaturahminya bagus. Ini lebaran nih, orang-orang pakai handphone apa? Mohon maaf lahir batin, cuman di-share aja. Sehingga yang silaturahmi sedikit. Maka jangan. Kalau HP itu bermanfaat bagi Anda, oh connecting people, oh bisa menghubungkan orang-orang ini dengan bagus, maka HP itu bagus. Oh dengan ada handphone, maka kita menambah ketaatan kita. Kalau di mobil kita baca Al-Quran, boleh. Maka sesuatu itu kalau bagus bagi orang itu, maka pakailah itu. Kalau sesuatu itu menambah kemudorotan jangan, maka tinggalkan. Maka segala sesuatu, satu, kalau dilarang oleh Allah, kalau menjadikan kita jauh dari Allah, kalau kita menjadikan darurahnya lebih banyak, maka tinggalkan. Maka apa yang kedua? Apabila kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perintahkan tanpa ada tawar-tawarnya. Apa? Kita bukan menawar, tetapi melakukannya secara maksimal. Mil berapa mil? Mil berapa? Mil berapa? Oke. Maknanya jangan menawar-nawar, tapi boleh ditawar kalau kita itu sudah tidak mampu. Kita contohkan tadi, kalau kita puasa, tidak kuat ini, karena apa? Saya sakit. Kalau saya itu tidak mengkonsumsi obat, kan ada obat itu yang hanya boleh harus diminum 6 bulan berturut-turut. Kalau kita putus sekali, kita mulai dari awal, maka jangan. Kita boleh itu, kita tidak berpuasa, karena apa? Karena kita karena ada darurah atau sesuatu yang membahayakan diri kita, maka kita boleh. Maka kalau diperintahkan oleh Allah, jalankan. Kalau dilarang oleh Allah, maka jauhilah. Kemudian apa? Di sini jangan suka bertanya, ngetes orang. Jangan suka berdebat dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Gondok-gondokan debat, sama-sama nggak pintar begitu. Debat-debat, sama-sama nggak ada marojiknya. Jangan. Nah, kalau ini debat semacam itu, atau kita tidak menjauhi daripada kiai, fakhtilafum ala anbiya, sukanya apa yang dikatakan kiai ini, ndak mau, jangan. Oleh karena itu di sini yang pertama, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara maksimal. Kemudian kalau di sini jangan sekali-kali kita suka bertanya, tapi sifatnya tanyanya itu ngetes, bukan untuk pemahaman kita. Yang kedua, sukanya debat, tapi debat kusir yang tidak ada artinya, itu jangan. Kemudian senantiasa menjauhkan diri dari
para ulama, tidak mau mendengarkan fatwa ulama, tidak mau mendengarkan saran ulama, maka itu jangan. Oleh karena itu, hadis ini hadis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita terapkan. Semoga ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan bermanfaat bagi teman-teman pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.